baik ya. Kita masuk ke video kedua kita. Hari ini kita akan masuk ke diferensiasi tingkat tinggi ya. Oke, diferensiasi tingkat tinggi itu merupakan proses pendiferensial secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan ya. Kalau kemarin f absen x kayaknya nggak cukup deh. Di beberapa dunia fisika dan lain-lain kadang-kadang dibutuhkan sampai seperti ini nih, f absen x, bahkan kalau mau kurang lagi bisa f pangkat 3 ya. Nah ini kegunaannya buat apa? Biasanya di fisika nih ya, kalau cara perpindahan berdasarkan waktu itu diturunkan kan jadi kecepatan ya. Nah maka kalau diferensial tingkat 2 dari kecepatan itu adalah percepatan ya. Ya misalnya apa tuh, benda jatuh tuh ya, kelapa jatuh itu kan kecepatan turunkan lagi jadi percepatan. Nah seperti ini ada f absen x seperti ini ya. Nah berikutnya ada d ya. Nah yang kita gunakan kali ini ya, saya nggak akan sampai diferensial tingkat 4 ya, tingkat 3 juga enggak, tapi saya hanya akan sampai ke diferensial tingkat 2 ya. Jadi diturunkan seperti ini. Setelah f absen x tadi pakai rumus tadi ya, pakai rumus selisih tengahan. Nah maka kita bisa membuat diferensial tingkat 2 melalui ini ada melalui selisih tengahan ya, awalnya seperti ini, f absen x plus h min f absen x min h dibagi 2h. Nah ternyata ini juga terus diturunkan lagi seperti ini, misalnya 2h min fx min 2h dibagi 2h terus. Nah akhirnya jadi seperti ini nih, fx plus 2h min 2fx tambah fx min 2h dibagi 4h kuadrat. Nah ini fungsinya ya, ini untuk nanti akan dijelaskan, tapi kita ambil dulu ya bahwa diferensial tingkat 2 itu rumusnya menurut ahli matematika adalah seperti ini tadi ya. Kalau biasanya ada deskripsi bisa gunakan ini ya, bisa gunakan rumus ini langsung di dasar teori lalu kalian gunakan untuk membangun software Anda ya. Oke, seperti itu. Oke ya, ini nanti saya contohkan di itu ya. Nah, gunanya apa tadi? Gunanya kita mencari f absen pangkat 2 tadi ya, diferensial tingkat 2 tadi, itu adalah untuk mencari titik puncak kurva ya. Nah ini misalnya ada 7 titik kurva seperti ini ya. Ini ada 7 nih titik kurvanya, titik puncaknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 titik, maksudnya 7 titik dimana dari titik itu dia akan balik lagi dari ke mana, yang seharusnya awalnya naik balik lagi ke bawah, yang awalnya seharusnya turun ke bawah naik lagi ke atas ya. Nah seperti ini adalah titik-titik balik. Ini ada, dia punya 7 titik balik ya. Nah kalau secara matematika ya, kalau garis singgung ada dia, kalau garis singgung grafik biasa dibuka titik puncak maka dia akan miring seperti ini ya. Tapi kalau dia berada di titik puncak seperti ini, garis singgungnya ya, garis singgungnya itu sejajar dengan huruf dengan sumbu x ya. Coba aja di sini garis singgungnya P2 ini berapa, sejajar dengan sumbu x ya. P1 juga sejajar dengan sumbu x, P5 juga sejajar dengan sumbu x, P1 juga ya. Nah kalau sejajar dengan sumbu x ya, sejajar dengan sumbu x itu berarti adalah dia gradiennya sama dengan 0 ya. Berarti kita mencari titik balik itu selalu gradiennya sama dengan 0 atau mendekati 0 ya, kalau numerik ya, mendekati 0 ya. Oke, misalnya seperti ini tadi. Nah ini ada suatu aturan lagi ya, suatu titik ya, tadi sudah saya jelaskan, dinamakan titik puncak bila dan hanya bila garis singgung ya, gradien garis singgung di titik tersebut sama dengan 0 ya. Lalu yang kedua, sebuah titik puncak dikatakan titik maksimum pada kurva Y bila f absen A nya atau diferensial tingkat 2 nya kurang dari 0. Nah ini misalnya ya, yang seperti ini kan titik puncak maksimum nih. Ada 4 ya, P1, P3, P5 sama P1 ya. Nah itu akan menjadi titik maksimum bila f absen A nya atau f diferensial
tingkat 2-nya itu kurang dari 0 ya, negatif. Nah, ini titik balik maksimum yang awalnya naik, setelah mencapai titik maksimum itu dia langsung menuju ke bawah ya. Nah, sebaliknya ya, kalau dikatakan titik minimum ya, titik minimum itu akan terjadi bila fx, bila f absen A lebih besar dari 0 ya. Nah, ini lebih besar dari 0 nih. Yang minimum ya, yaitu P2 sama P6 sama P4. Itu berarti dia selain gradien yang di sini sama dengan 0 ya, dia juga punya diferensial tingkat 2-nya yang minimum itu adalah lebih besar dari 0. Ya, absennya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini contoh. Oke, kita langsung ke Excel. Nah, ini misalnya saya ada kasus seperti ini ya tadi ya. Misalnya kasusnya itu adalah tarik titik tarik maksimum dan minimum dari persamaan ya x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 2x. Nah, misalnya begini ya. Oke ya, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kita disuruh cari titik balik maksimum dan minimum dari persamaan x pangkat 3 seperti ini ya. Nah, itu lalu selanjutnya adalah searching dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita awalnya pakai metode tengahan dulu tadi ya. Kita pakai metode tengah dulu ya. Jadi searching dari 0 hingga x pangkat 2 ya, dengan h, dengan lebar searching ya. Lebar searching saya 0,001 deh, 0,01 aja deh. Nah, misalnya seperti ini, lebar searchingnya 0,01. Nah, kita mulai dulu dari 0 ya, 0, lalu kita buat ya sama dengan ini dikurangi 0,01 besar ya. Lalu yang ini juga 0 ditambah sama dengan 0 ditambah 0,01. Nah, misalnya seperti ini tadi ya. Nah, kita masukkan setelah itu rumus ini ya, x pangkat 3. Nah, kita masukkan di situ. Maka pakai ini ya, pakai rumus ini. Kita masukkan dulu fx-nya. Tadi fx-nya itu sama dengan ini dikali ini, lalu dikali ini lagi ya. Setelah itu min 3 dikali ini lagi dikali ini ya, lalu ditambah sama 2 dikali x. Oke, dia kan masih 0 di sini ya, masih 0. Nah, lalu kita biasa searching ke atas, bawah ke bawah juga boleh ya. Nah, lalu setelah itu yang di sini kita gunakan rumus yang ini, diferensial pertama ya. Diferensial pertama. Jadi sama dengan berapa nih? Ini kan ya, x plus h sini ya, min fx min h yang ini ya, lalu dibagi sama 2h ya. 2h
itu berarti 2 kali 0,01. Oke, misalnya ini ya 2,001. Nah, sekarang kita akan searching ya dari sampai ke 2 ya, sampai ke ini, searching dari x0 hingga x2 dengan number string 0,01 ya. Oke, kita searching dulu sampai ke x sama dengan 2 ya, dari 0 sampai 2, berarti ada 200 ya. Oke, start. Salah nih. Oke ya, maaf ada kesalahan teknis di sini. Kita searching sampai 200. Nah, sampai sini ya. Kita akan melakukan searching dari sini sampai sini. Oke, nah ya. Oke, sampai seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan cari titik titik baliknya ya. Seperti saya kemukakan di teori tadi, itu mengatakan bahwa titik balik itu titik puncak bila dan hanya bila f absen a sama dengan 0 ya. Nah, maka kita lihat di sini yang mendekati 0 yang mana. Oke ya. Nah, di sini nih ya, ini dari dari positif lalu berubah menjadi negatif ya. Nah, ini kan berarti mendekati 0, jadi jaraknya antara ini dan ini. Nah, ini saya kasih warna kuning ya. Ini saya kasih titik balik ya. Karena yang paling mendekati 0 yang ini ya. Oke, jadi kita cari titik balik itu adalah perbatasan antara positif ya sama negatif, kan di sini nih ya, antara 0,42 sama 0,43 ya. Nah, ini titik baliknya nih. Jadi ibaratnya kalau kita cari titik balik ini ya, kita cari gradien yang pertengahan antara dia positif sama negatif ya, gradien yang titik-titik puncak ini. Nah, ini ternyata grafik ini titik puncaknya yang pertama ada di sini nih, 0,42 sama 0,43 ya. Nah, berikutnya ya, kita cari titik balik kedua. Ini saya buat soal ini punya 2 titik balik ya. Oke, kita cari titik balik yang kedua. Nah, sekarang kalau ini adalah dari positif ke negatif, kita cari perbatasan dari negatif ke positif ya. Kita cari di sini. Dari negatif ke positif yang mana nih ya. Nah, ini ya, di sini nih. Nah, ya. Kita gunakan yang ini tadi. Ini adalah titik baliknya ya. Kenapa saya gunakan ini sebagai titik balik? Karena fx-nya ya, f absen x-nya itu sudah kurang dari 0,01, kan grafiknya ini adalah lebar searching 0,01 ya. Nah, di sini ini ya, titik baliknya berarti di sini kan sudah kurang dari 0,01 nih. Ini kan, nah ya, ini saya putihkan aja deh. Nah, ya, seperti ini. Ini adalah titik baliknya. Yang saya kasih warna kuning. Ini adalah titik baliknya nih tadi. Ya. Jadi yang kira-kira f absen x-nya itu kurang dari 0,01 seperti di soal ya. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang kita belum tahu, kita udah ketemu titik balik ada deh ya. Kita udah ketemu titik balik, tapi kita belum tahu nih, ini kira-kira titik balik maksimum atau titik balik minimum ya. Kita nggak tahu dia itu yang ini atau yang ini. Jangan-jangan yang ya ini ya, kita nggak tahu dia titik balik maksimum atau titik balik minimum, kita nggak tahu ya. Nah, cara tahunya dia titik balik maksimum atau minimum adalah dengan menggunakan f absen x. Nah, ya, seperti ini. Nah, kita gunakannya berarti adalah dari titik ini ya tadi. Nah, ya.
Oke, kita gunakannya berarti dari titik yang ini, dari sini nih ya. Nah, kita masukin sekarang f offset x yang ini ya, fx plus 2h, berarti dia sama dengan fx plus 2h yang mana ya, yang ini kan, fx plus 2h kan yang ini ya, maaf salah, yang ini. Nah ya, lalu dia dikurangi sama 2 dikali fx yang ini ya. Nah ini kan, lalu ditambah sama fx min 2h yang mana, yang ini ya, fx min 2 yang ini kan. Oke, hasilnya nanti baru dikurangi sama dibagi, maksud saya ya, dibagi sama 4h kuadrat ya, berarti 4 dikali sama 0,01 dikali 0,01 ya. Nah kan seperti ini nih, jadi ya, ini f absen x nya. Nah kita sorong ke bawah terus ya. Nah sekarang kita analisa yang kuning-kuning tadi. Ini adalah dia positif ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau positif apa di sini? Kalau positif ya. Kalau positif, maka dia menjadi digunakan sebagai titik minimum ya. Nah, maka di sini saya tuliskan. Di sini saya tuliskan bahwa itu adalah titik minimum ya. Ini adalah titik minimum. Titik balik minimum. Nah ya, kuningin aja. Nah ya, nah sekarang yang ini kita analisa nih, ini jadi apa? Ini karena ini minus ya, maka kalau ini minus dia jadinya apa nih? Jadinya titik maksimum ya. Oke, ini saya kasih warna kuning lagi, ini jadi titik balik maksimum. Nah ya. Nah, ini bagaimana kita menentukan ini titik balik minimum sama titik balik maksimum ya. Ini biasanya digunakan di mana tadi? Biasanya digunakan di roket ya. Kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan kemiliteran, roket kan bentuknya melengkung ya. Kalau ditembakkan tuh, kan ada gaya gravitasi ya, sehingga membuat roket itu geraknya jadi melengkung ya. Nah, kita menentukan nih titik maksimum di mana kapan ketinggian paling maksimum dari roket tersebut. Nah itu contoh aja ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kalau misalnya pergerakan roket itu persamaannya ini ya, nah kita bisa cari ketinggian maksimum dari roket tersebut ketika dia menembak pesawat lain. Nah misalnya digunakan di kemiliteran, pakai ini komputer itu menghitungnya ya. Oke ya, seperti itu tadi. Oke, saya mau contoh lain Pak, boleh contoh lain ya. Oke, saya ini lagi ya. Nukil lagi, ini saya hapus dulu ya. Saya masuk ke contoh kedua. Oke, contoh kedua saya adalah persamaan ini tadi ya. Ini saya rubah jadi x pangkat 3 min x. Ya. Nah, searching dari, kalau ini bukan 0,10 lagi tapi dari min 1 hingga searching dari min 1 hingga 1. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, ini misalnya saya lupa jadi berapa tadi? Jadi 1 ya. Ini kan searchingnya dari min 1 hingga 1 ya. Nah, ini dari yang paling kecil dulu, min 1. Oke, nah lalu dari sini saya rubah ya. Lalu masih kedengaran? Fx-nya jadinya x pangkat 3 min x ya. Min 5. Oke, misalnya seperti ini ya. Sorong ke bawah, sorong ke samping. Nah,
seperti ini ya. Yang ini juga sama ya, nggak perlu dirubah. Ini kan udah nih. Seperti ya. Nah, kita sorong lagi kalau udah kita rubah persamaannya ya. Kita sorong lagi dia sampai dia ke 1 ya. Oke ya, sudah sampai sini. Nah, sekarang kita tinggal cari ada di mana yang kira-kira f absen x nya itu kurang dari 0,001 ya. Mana nih? Kita cari nih. Kita searching yang kurang dari 0,001. Nah, ini ya. Ini ya. Ini jadi titik balik ya. Ini kan karena f absen x nya dia kurang dari 0,01 ya. Seperti saya bilang tadi bahwa dinamakan titik puncak bila dan hanya bila f absen hanya sama dengan 0 atau kurang dari errornya ya, kurang dari errornya. Nah, akhirnya di sini saya dapatin di sini ya. Kalau di sini muncul pertanyaan, ini kira-kira titik balik maksimum atau titik balik minimum ya. Tapi di sini ada unsur mengatakan bahwa f absen x-nya atau diferensial tingkat 2-nya ternyata ini negatif. Berarti yang mana nih? Maksimum atau minimum? Maksimum ya. Oke, ini berarti saya tulis ini jadi titik balik maksimum ya. Oke, nah ini enggak titik balik maksimum ya. Sekarang kita cari lagi nih yang f absen x nya kurang dari error ya. Yang mana? Ada lagi. Oh, ini ya. Nah, ternyata ketemunya di sini ada deh. Nah, ya. Ini menjadi titik balik. Karena ininya positif ya, maka akhirnya di sini titik baliknya jadi apa? Positif ya, 0 ya. Udah besar 0, maka dia menjadi titik minimum ya. Titik balik minimum. Nah, itu tadi ya, titik balik maksimum sama titik balik minimum. Jika kalau saya katakan di sini titik baliknya sama dengan berapa? Ini kan pertanyaannya cari titik balik maksimum ya. Nah, titik balik maksimumnya ini sama dengan kita ambil x-nya ada di. Jadi titik balik maksimumnya adalah minus 0,58 untuk x-nya ya. Dengan ini adalah y-nya yang paling maksimum adalah 0,38489. Nah ya, ini titik balik maksimumnya. Nah ini ya, ini titik balik maksimumnya. Ibaratnya kalau ini kita ibaratkan roket ya, roket itu ditembakkan dengan berbagai macam persamaannya, ternyata dia itu akan mengenai target jika berada di jarak 0,58 dari garis penembakan dengan ketinggian 0,38489. Kan roket kan tembaknya gini nih, tuh ya. Nah, terus misalnya kena musuh di sini ya. Nah, itu cara menghitungnya seperti ini. Jadi dia jaraknya sampai dia kena musuh itu adalah ini. Jadi sudut elevasinya harus diatur gitu. Itu kalau kita penggunaan ini di militer ya. Nah, kalau ini titik balik minimumnya jadi berapa? Ini titik balik minimumnya akhirnya sama dengan ini 0,58 koma tulisnya ya, y nya adalah minus 0,38489. Nah ya, ini kita oke ya. Nah ini misalnya seperti ini tadi. Nah ya, seperti ini. Ini coba aja lihat di sini kan dia nggak ada lagi yang lebih minimum selain ini kan. 481 udah mulai. Nah ini yang paling minimum nih 4,89 G-nya ya. Nah kalau yang ini titik balik maksimum karena
tertingginya ini nggak ada lagi, ke atasnya yang lebih tinggi dari ini nggak ada ya. Nah ini sama seperti kita mencari titik ini nih, mencari titik P3 sama P4. Nah itu caranya seperti ini ya. Oke, nanti saya akan kirim soal ke adik-adik ya, kerjakan di Excel ya, Excelnya dikumpulin ya. Oke, itu aja tentang diferensial numerik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita berjumpa lagi minggu depan ke integral numerik ya.